Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cik Min. Di video sebelumnya, kita melihat pertarungan Thomas Andre melawan Beast Monarch. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutannya. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Eits, jangan lupa klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya. Di tengah kekacauan, datanglah Choi Jong-in ke dalam medan pertempuran. Ia bertanya kepada Hunter yang ada di sana, siapa yang bertanggung jawab akan semua ini? Hunter itu berkata, yang bertanggung jawab adalah Reaper dan White Tiger Guild. Karena semua Hunter berkumpul di sini, nampaknya situasi akan segera ditangani. Hunter kita hanya akan melakukan evakuasi saja. Hunter nasional Thomas Andre sedang melawan monster yang misterius. Di sana, Choi Jong-in bisa merasakan sensasi sihir yang luar biasa. Di lokasi pertempuran, Beast Monarch terpental jauh akibat terkena pukulan Thomas Andre hingga menabrak bangunan yang ada di belakangnya. Setelah terjatuh, Beast Monarch langsung bangkit pergi menuju ke arah Thomas Andre berada. Ia memberikan serangan sundulan kepala tepat di perut Thomas Andre. Thomas Andre tidak tinggal diam. Ia langsung memegang perut Beast Monarch dan menghantamkan kepala Beast Monarch ke bawah. Beast Monarch membalasnya dengan sebuah tendangan tepat di wajah Thomas, membuatnya terpental ke belakang. Setelah terpental ke belakang, Thomas memasang kuda-kudanya. Ia menggunakan skill reinforcement. Baek Yeon-ho yang telah tiba di pertempuran sangat kaget melihat kondisi yang ada di sana. Ia sangat kaget karena terjadi ledakan tepat di hadapannya. Setelah abu ledakan tersebut menghilang, ia pun melihat sosok monster tepat berada di depannya. Ia bergumam, apakah dia monster yang muncul di sini? Kalau begitu berarti yang di sana adalah Thomas Andre. Beast Monarch berjalan menuju ke tempat Thomas Andre berada. Namun, di saat ia hampir sampai ke tempat Baek Yeon-ho berdiri, Baek Yeon-ho berencana akan menggunakan transformasi ke bentuk hewan buasnya. Namun tiba-tiba ia merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Insting binatangnya berusaha keras membuat ia supaya tidak dianggap sebagai mangsa. Bahkan Baek Yeon-ho pun tidak sanggup menatap mata Beast Monarch. Beast Monarch yang mendekati Thomas Andre menggunakan skillnya untuk membuat mobil-mobil yang ada di sana semua berterbangan layaknya seperti skill Monarch Authority. Lalu ia melemparkan mobil-mobil yang berterbangan ke arah Thomas Andre. Menanggapi itu, Thomas Andre bukannya malah menghindar, ia menahannya dan bahkan ia menarik Beast Monarch ke arahnya. Setelah Beast Monarch tertarik ke arahnya, Thomas Andre menggunakan skill capture dan menghantamkannya ke punggung Beast Monarch. Setelah itu, Thomas pun ingin memberikan pukulan kepada Beast Monarch. Namun, ia merasakan kalau seolah-olah ia tidak bisa menang daripada monster yang ada di depannya. Dengan mudahnya Beast Monarch menahan pukulan Thomas Andre. Beast Monarch sudah merubah wujudnya ke dalam bentuk setengah monster. Thomas Andre yang tangannya dipegang oleh Beast Monarch tidak bisa melepaskannya. Beast Monarch berkata, "Aku tidak menyangka hanya boneka pecahan ruler tapi bisa sekuat ini. Sudahlah, sekarang hentikan serangan lemahmu itu." Dengan tubuh yang sangat besar, Beast Monarch berdiri di depan Thomas Andre. Ia berkata lagi, "Apakah kau takut? Apakah kau merasa putus asa?" Tiba-tiba ia melihat ada salah satu pasukan bayangan di dalam bayangan Thomas Andre. Ia pun mengambil pasukan bayangan tersebut dan menghancurkannya. Beast Monarch yang telah memegang leher Thomas Andre
Ia berkata, "Ayo kita bermain lagi. Nampaknya kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Mari kita adu kekuatan." Beast Monarch menggunakan cengkramannya yang sangat kuat berencana membunuh Thomas Andre dan menghancurkannya. Namun, saat zirahnya hancur, Thomas Andre sudah tidak ada lagi di sana, membuat Beast Monarch sedikit terkejut. Thomas tiba-tiba muncul di belakang Beast Monarch dan memutar kepalanya hingga menghadap ke belakang. Monster biasa mungkin akan mati, tapi dia adalah Beast Monarch. Walaupun kepalanya sudah terputar ke belakang, ia belum mati. Beast Monarch langsung mencekram wajah Thomas Andre dan menghantamkan Thomas Andre ke tanah. Setelah Thomas Andre terjatuh, Beast Monarch merasa kalau dirinya sudah lapar lagi. Ia pun membuka mulutnya dengan sangat besar dan ingin memakan Thomas Andre. Tapi alih-alih memakannya, Beast Monarch malah terkena pukulan tepat di wajahnya. Pukulan itu membuat Beast Monarch sedikit terpental. Ternyata pukulan itu berasal dari Leonard Nirman. Saat melihat Beast Monarch, dalam hati ia berkata, "Hanya dengan melihatnya saja itu sudah membuatku merinding. Tidak ada penyesalan, bahkan jika ini akhir hidupku, aku akan menghadapinya. Lebih baik mati terhormat daripada mati dalam keadaan penyesalan." Thomas Andre melihat itu, cepat-cepat menyuruh Leonard Nirman untuk pergi dari sana. Namun, Leonard Nirman tidak mau pergi dari tempat itu. Menanggapi hal itu, Beast Monarch pun langsung menyerang Leonard Nirman, membuatnya sangat ketakutan. Namun, tiba-tiba ada sebuah rahang yang menggigit Beast Monarch. Lalu Beast Monarch dibawa terbang oleh Kaisel. Namun, dengan mudahnya Beast Monarch dapat menghancurkan Kaisel. Di saat Kaisel telah hancur, muncullah Hunter Sung Jinwoo. Hunter Sung pun memberikan tendangan yang keras kepada Beast Monarch, membuatnya menghantam tanah dan menghancurkannya. Hunter Sung Jinwoo menyuruh Leonard Nirman untuk membawa Thomas ke tempat yang lebih aman. Beast Monarch yang sudah berubah wujud menjadi serigala besar, ia pun berkata, "Rupanya benar, aku bisa mencium bau bajingan Shadow pada manusia ini." Leonard Nirman bersama Thomas Andre yang sudah menjauh berkata kepada Hunter Sung bahwa Hunter Sung jangan khawatir terhadap keselamatan mereka. Melihat Beast Monarch yang telah berubah wujud, Hunter Sung bergumam dalam hatinya, "Niat membunuhnya sangat luar biasa. Selain itu, jumlahnya bukan satu." Beast Monarch berkata lagi, "Bagaimana bisa tubuh manusia menggerakkan kekuatan makhluk kelas atas sampai ke titik ini?" Dan kemudian muncullah Force Monarch dan ia berkata, "Ini pasti ulah si arsitek itu. Dia sudah sangat lama bekerja sama dengan Shadow Monarch." Lalu muncullah satu sosok lagi dan ia berkata, "Mungkin aku bisa memakan tubuh manusia ini. Sesekali aku ingin mencicipi sesama Monarch." Kemudian notifikasi dari sistem muncul. "King of Snowfall, Force Monarch menganggap Anda sebagai musuh. King of Beast, Beast Monarch menganggap Anda sebagai musuh. Dan Queen of Ancients, Place Monarch menganggap Anda sebagai musuh." Hunter Sung Jinwoo berhadapan dengan 3 monarch sekaligus. Mereka berempat mengeluarkan aura sihir yang sangat luar biasa sampai-sampai menembus ke atas langit. Kemudian Hunter Sung memanggil semua pasukan bayangannya. Igris dan Aeron berhadapan dengan Force Monarch. Teng dan Jinma melawan Beast Monarch, sedangkan Grid dan Beru berhadapan dengan Plague Monarch. Menanggapi hal itu, Force Monarch langsung mengeluarkan sihir bekunya, membekukan semua pasukan bayangan Hunter Sung Jinwoo. Hunter Sung masih bisa menahan serangan itu. Force Monarch kemudian berkata, "Jumlahnya memang banyak, tapi hanya sekumpulan sampah. Prajuritmu tidak akan bisa bergerak dalam penjara es ini." Melihat para prajurit semut ikut dibekukan, Place Monarch berkata, "Setidaknya
Jangan bekukan anak-anakku. Sudah lama sejak aku terakhir kali bertemu dengan mereka. Frost Monarch berkata lagi, lucu sekali. Sungguh tidak masuk akal menggunakan pasukan seperti ini untuk menyerang kita. Inilah akibat dari meremehkan monark lainnya. Apalagi sepertinya manusia itu belum sepenuhnya mendapatkan kekuatan Shadow Monarch. Shadow Monarch memang hebat, tapi jangan pernah meremehkan kekuatan monark lainnya. Mendengar perkataan Frost Monarch, Hunter Xun tidak menghiraukannya sama sekali, membuat Frost Monarch sedikit jengkel. Hunter Xun menghancurkan es yang membekukan tangannya. Kemudian ia pun mengeluarkan aura sihirnya dan berkata, setidaknya kupastikan untuk mencabut nyawamu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjut di video berikutnya.